Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum bittaqwallah fa inna taqwallaha khairun. Ibu rahimahullah, kita akan melanjutkan bahasan tadabbur surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaju an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Masih bersambung pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tanasub ayat ini dengan hadis, tarikh, sejarah ayat ini, kemudian juga tafsir kalimat. Dan tafsir kalimat sekarang adalah waham hamalathu ummuhu kurha. Jadi pada waktu yang lalu yang jelas atau yang rinci baru wawasoinal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha. Hamalat, hamil, mengandung. Padanya ummuhu, ibunya. Kurhan, kurang menyenangkan atau menimbulkan berat, menimbulkan kelelahan. Kan betul, Bu? Mengandung teh berat kan? Kurang menyenangkan. Nah, hanya untuk ibu mah ditanamkan oleh Allah sifat lupa. Jadi karena perempuan itu kan niswah. Jenis kelaminnya niswah. Niswah itu dari nasia. Nasia itu artinya lupa. Perempuan itu jenis kelaminnya bikin lupa. Coba lamun itu poho-poho. Lamun tedaikeun poho, bagaimana hamil, bagaimana melahirkan. Teu poho-poho. Moal saran kubat. Berat itu kalau ibu teu poho-poho. Untung oleh Allah tadi diberi ka poho. Ingat apa namanya? Tuh, padahal Quran, dalam Quran sendiri memang kurang menyenangkan. Kalimat ini mengungkap tentang sebab wajibnya berbuat baik pada orang tua. Sekaligus juga mewajibkan untuk mengingat mereka dan membalasnya secara lebih baik. Jadi diperintahnya untuk berbuat baik kepada mereka karena merasakan bagaimana setiap anak itu mengingat jasa ibu yang telah mengandung dan membesarkan. Mereka kurhan, itu susah payah ketika ibu mengandung itu. Semakin lama itu semakin terbuat susah payah, semakin berat. Maka bapaknya yang melindungi, membiayai, mengayomi. Dan itu juga beratnya dalam keadaan mengandung itu bukan hanya bagi ibunya, bagi bapaknya juga kan. Ada perasaan berat, perasaan diuji ya. Jadi dua-duanya
Ketika disebut ibu di sini, bapak nama henteu disebut, otomatis. Jadi bapaknya kan teu disebut, ibu nawe wungkul. Jadi supaya merasakan. Jadi si bapaknya juga ingat waktu ibu mengandung itu berat. Ibunya bukan berarti bapaknya tidak berjasa, tapi otomatis kalimat ini mengandung pesan bahwa ihsan kepada orang tua itu pertama sadar betul bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup adalah orang tua yang ibunya mengandung dalam keadaan susah payah, yang tentu saja ayahnya melindungi. Hanya kan dulu pernah kita bahas ihsan ketika Rasulullah SAW ditanya dan ihsan, maka Rasul bersabda anta budallah ka'annaka tarah wa illam yakun wa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan kalau tidak bisa melihat, Allah melihatmu. Itu ihsan. Ihsan kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah, dan kalau tidak melihat, Allah melihatmu. Ihsan kepada orang tua juga sama gitu. Berbuat baiklah kepada orang tua seakan-akan kamu melihat orang tua. Dan kalau tidak melihatnya, orang tua itu merasa melihat. Jadi ihsan kepada orang tua seakan-akan orang tua itu ada aja gitu. Kita itu seakan-akan melihat gerak-gerik kita. Jadi sebenarnya sama ihsan kepada Allah dengan ihsan kepada orang tua. Jadi seperti melihat dia, dan kalau tidak melihatnya, maka dia melihat kita. Jadi karena merasa dilihat, oleh karena itu ihsan teh bukan hanya hareupeun wungkul, tapi juga di belakangnya, ketika sudah tiada. Kemudian yang kedua, ingat akan jasa orang tua, maka tidak akan bisa dibalas yang setimpal. Pada orang tua mah kumaha rek malasna. Etanana nu teu bisa dibalas teh hamilna. Mengandung kita itu kan tidak bisa dibalas oleh kita. Makanya disebut oleh Allah hamalat, mengandung jasanya. Karena itu tidak bisa diganti gitu. Mengandung gitu. Kemudian ihsan pada orang tua itu merupakan kewajiban yang pantas dilakukan. Disebutkan pada kalimat ini jasa seorang ibu yang mengandung dalam susah payah, itu berisi pesan bahwa ayahnya ikut melindungi. Dengan disebutkan jasa ibu, maka tersirat pula jasa ayah yang ikut merasakan kepayahan. Naomi, sang ibu. Kemudian kalimat ini juga mengandung ibroh bahwa ayah dan ibu itu antara lain, ayah mesti menyadari jika istrinya sedang hamil. Jadi kalau istri sedang hamil, si ayah itu sadar bahwa ibunya sedang payah, sedang susah payah, sedang ribu, sedang lelah. Kemudian di sini mah ihsan. Kalau ya, albir itu husnul khuluq. Dalam hadis itu, albir itu husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Jadi memang ada birrul walidain, berbuat baik itu budi pekerti, ya, akhlak. Kalau di sini ihsan mah tadi pengertiannya anta budallah ka'annaka tarah
Wa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Jadi itu teh sama, baik ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada orang tua. Seakan-akan melihat. Dan kalau tidak melihat karena sudah meninggal kan tidak bisa melihat. Atau tidak ada di belakang kita, kan kita tidak bisa melihat, tetapi yakin orang tua itu melihat kita. Bukan berarti orang tua itu bisa melihat dari kejauhan, ya enggak. Tapi di dalam perbuatan kita, dalam akhlak kita, di dalam berbuat baik kita, seakan-akan dilihat. Jadi karena seakan-akan dilihat, jadi walaupun tidak nampak, seakan-akan ada. Di hati kita itu seakan-akan ada. Jadi bukan jauh di mata, dekat di hati. Tapi itu memang yakin. Kemudian yang kedua, jika ibu merasa lelah kehamilan, itu merupakan hukum yang mesti disadari. Kalau lelah kehamilan itu, ya itu mah gitu ti Allah teh. Jadi beda antara laki-laki dengan wanita teh. Di ibu mah geus ditakdirkeun ngarasa lelah dalam keadaan hamil. Oleh karena ngarasa lelah, maka suaminya harus ikut bertanggung jawab dan ikut merasakan, walaupun tidak merasakan tapi ikut dalam hati, sadar, maka siap menghadapi dengan kesadaran dan kesabaran. Di hamalatu kurhan itu sadar akan kurhan. Kemudian 3, perlunya kerjasama antara suami istri dalam mewujudkan turunan. Jadi sejak masa konsepsi, sejak pranatal, sebelum ya Natal itu lahir, sejak sebelum lahir kerjasama antara ayah dan ibu. Jadi memang urusan anak teh bukan hanya ibu wungkul, tetapi juga bapakna. Dan ibu memang lebih berjasa di dalam pendidikan anak. Jadi di samping ayah juga punya jasa, tetapi itu makanya disebut di dalam ayat ini, karena di dalam mendewasakan anak itu lebih besar atau lebih banyak tanggung jawab seorang ibu. Karena apa? Karena pranatal. Tapi kalau sudah dewasa, mungkin bapak banyak yang mendidik, banyak yang ikut campur menentukan pendidikan berikutnya dan sebagainya. Tapi sebetulnya lebih banyak jasa ibu. Jadi itu harus disadari. Makanya kalau ada kegagalan anak, jadi ada kendala gitu anak, maka otomatis ibu juga ikut dikoreksi, ikut diperbaiki. Sama halnya ketika berhasil. Ketika berhasil, anak itu kan lebih banyak ingat ke ibunya. Kalau berhasil ya, kalau anak kita sudah dewasa, itu lebih ingat ke ibu daripada ke bapaknya. Ya kalau sudah dewasa kan gitu, coba ya dirasakan ibu-ibu itu anak sudah dewasa, apalagi sudah banyak ke ibunya. Dan ya, kadang-kadang dicuek. Dan kalau ada kesedih juga kan ibu nanu panggilana cerik bali lihat gitu. Cepat panas ingat bagus. Tapi kan jawabannya jasa apa seorang ibu mah beda
Kadang-kadang kan bapaknya mana ada geus dewasa. Antep. Lamun aya sedih, tapi kan ibu mah ikut balilihan lamun aya sedih. Dan sebaliknya, dasarnya juga namun diminta dana, diminta bantuan, ke ibu sok teh. Bapaknya mah kadang cuek. makanya makanya suka dialat ibu nawe lamun minta bantuan ke anak teh ibu nawe nu carita. Bapak nama teu wani, kadang-kadang seorang bapak itu minta bantuan ke anak. Ya karena mungkin begitulah jasa pertalian anak dengan orang tua ke ibu. Makanya oleh Quran disebut ke ibunya sini ditonjolkan. Dan memang Rasulullah SAW juga kan ketika ditanya kepada siapa berbuat baik kan umuka, ibumu, baru yang ketiga bapakmu. Umuka dulu ibumu, baru bapakmu. Kemudian yang ketiga, perlunya kerjasama di antara suami istri tadi dalam mewujudkan turunan. Keempat, ketika sang istri mengandung, maka suaminya pun ikut diuji. Bukan berarti tidak diuji bapaknya ketika ibunya mengandung. Otomatis. Baik jasmani, rohani, maupun ekonomi. Kelima, kelelahan dua pihak ketika bayi dalam kandungan ibu itu sangat terasa oleh berdua. Makanya hamalat kurhan. Kemudian kalimat berikutnya, wawado'athu kurhan. Wawado'at melahirkan. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardo'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adaballahi syadid. Adaballahi syadid. Di situ diserukan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Di situ ditonjolkan salah satu dahsyatnya ibu yang sedang menggendong anaknya melupakan yang digendongnya. Karena kan tidak pernah lupa ibu itu, tapi ketika dahsyat hari kiamat itu bisa terjadi lupa yang menggendong anak. Dan kapan itu hari kiamat, nah, dikemukakan di dalam Al-Quran tidak ada yang tahu. Jangankan kita sebagai manusia, Rasul saja tidak tahu. Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Jawab, yang tahu. Paling Rasul kan menyampaikan tanda-tanda saja. Pada waktu yang lalu sudah saya utarakan di antara tanda kiamat. Itu adalah beredarnya atau nampaknya perjinahan. Jadi perjinahan mah tiba lagi terus ayat, tapi kalau dekat perjinahan daerah mau ayat mapan dipamerkan, foto, di video, dijual internasional, ini kan pamer. Nah itu sudah dianggap bangga, tanda kiamat. Kemudian hilangnya ilmu, muncul kebodohan. Mungkin sekarang kalau hilangnya ilmu nama berkembang semakin ke sini. Tapi kebodohannya yang muncul. Jadi orang-orang bodoh yang berkuasa, bukan orang pintar.
Dan itu kalau di Indonesia banyak gitu ya, banyak kejadian pemimpin-pemimpin daerah orang pinter maka pilih. Di Indonesia kan banyak yang begitu. Jadi kalau profesor doktor nyalonkan dibanding jeng ukur lulus SMA, kadang-kadang lulus SMA nu menang, nu profesor doktor itu menang. Seperti itu. Dan yang belum terjadi adalah perbandingan antara wanita dan karena di dalam hadis itu perbandingan antara wanita dan laki-laki. Laki-laki satu, perempuan 50 dalam hadis itu. Tanda hari kiamat itu belum terjadi. Karena sekarang perbandingan wanita dan laki-laki masih banyak laki-laki. Baik di Indonesia maupun di dunia. Sekarang masih banyak laki-laki. Laki-laki itu 50,3%. Kalau perempuan masih 49,7%. Jadi masih banyak laki-laki sekarang. Jadi kalau dari sudut itu mah masih jauh kiamat teh. Dan cek Rasul geus deket hari kiamat mah 1 berbanding 50 wanita, 1 laki-laki. Hari ieu mah masih dibalik gitu. Indonesia maupun dunia. Di Indonesia masih begitu 49,7 wanita dan 50,3 laki-laki. Di Indonesia juga masih seperti itu. Tapi kalau dari sudut dari sudut eksis ya, keberadaan wanita masih banyak wanita. Kalau keberadaan eksisnya gitu. Karena di mana-mana kan melihat wanita teh, toko wanita, satpamna wanita, terus atau ke pom bensin wanita, pekerja banyak wanita. Jadi, kalau dari sudut eksis mah lebih eksis wanita. Di masjid juga majelis taklim kan banyak wanita. Laki-laki mah teu kaciri. Paling sholat Jumat tungkul. Coba kalau kegiatan-kegiatan lain, sok kayak pengajian, ayeuna di Baitur Rahim pengajian di lingkungan kita di RW kita. Lebih banyak pengajian wanita daripada laki-laki. Jadi kalau eksis mah sudah nonjol sekarang kaum wanita. Jadi sudah nampak sebab pekerjaan laki-laki itu banyak dipegang wanita dibanding dengan pekerjaan wanita dipegang laki-laki. Eksis ya, keberadaan menonjol. Dan kembali ke ayat ini, wa wado'athu kurhan, melahirkan itu juga melelahkan atau susah payah. Kalimat ini mengingatkan kepada anak bagaimana rasanya seorang ibu melahirkan. Jadi ini ayatnya disebut ayat insaniyah, berbicara tentang ibu, berbicara tentang mengingatkan pula kepada setiap ibu agar setiap menghadapi susah payah itu melahirkan, harus siap. Dengan demikian, kalimat ini terkait dengan kewajiban anak agar ihsan atas jasa sang ibu. Menurut para ahli, sakitnya melahirkan itu muncul karena kontraksi otot rahim. Selain itu, bayi sedang berusaha keluar juga menimbulkan rasa sakit pada ibu. Akibat faktor antara lain tekanan janin pada mulut rahim, otot antara lubang vagina dan anus, itu kata para ahli. Makanya ibu-ibu kadang-kadang
rahimnya berubah kadang-kadang ya, itu sakit kan ke ibu, rahimnya turun, dokter perlu dioperasi, kudu dioperasi dipijit we, bukan pijit, diangsurkan. Tapi itu kan di dalam laki-laki kan tidak ada itu. Kalau apa namanya turun rahim ya, turun kandungan ya paling berat, turun berat atau apa istilahnya hernia atau punya penyakit kanker prostat. Kanker prostat itu punya apa penyakit laki-laki yang tua, prostat. Makanya bapak-bapak kudu daek makan tomat di leog supaya tidak prostat. Wah, jadi tomat itu di leog, sanes digodok, di leog kuci panas, itu dimakan, itu mencegah prostat bagi bapak-bapak. Itu mah diakui oleh para ahli. Itu tem mentah sote di dalamnya. Jadi kalau kulit nama harus dileop. Jadi bukan dimakan mentah, tapi dileop. Jadi kulitnya itu harus nyenglet gitu. Dan itu kulitnya juga dimakan. Kulitnya juga dimakan. Sanes dipesek. Bulan? Oh digulaan. Ya ulah digulaan. Ari digulaan mah punya penyakit gula. Kalau terlalu kelebihan diabetes ribut oke ka ibu-ibu. Kalau bapak-bapak diabetes kan ribut oke ka ibu-ibu. Kene. Jadi jangan sampai penyakit gula bapak-bapak juga. Jadi itu teh penyakit bapak-bapak banyak ya yang punya penyakit seperti itu. Makanya harus dipelihara. Ya dipeliharanya oleh ibu juga. Jadi saling memelihara. Bapak memelihara ibu, ya ibu juga memelihara bapak. Jadi jangan sampai kanker prostat atau punya penyakit prostat. Karena kalau punya penyakit prostat itu banyak masalah. Banyak masalah. Tadi juga kebetulan konsultasi, ya, kan saya juga termasuk orang yang rajin gitu diperiksa ke dokter deh. Ada salah satu orang Pak Tuhan ya itu harus ada. Nah kalau ibu nanti lanjut usia ya tadi akhir kandungan ya. Karena apa? Karena akibat dari melahirkan kata orang ini otot antara lubang vagina dan anus seret perilaku bayi. Terus tekanan pada kandung kemih dan usus. Kemudian pergangan sendi dalam tulang panggul untuk membuka jalan lahir. Nah, jalan lahir cobi we. Oh, ibu anu seueur gitu putrana kan ibu mengalami seperti itu. Bahkan pun uak emak 16 putrana teh 16 melahirkan. Pun uak lanceuk na pun biang 16. Tapi eta kolot baheula mah sehat pun uak teh sampai wafatnya juga dalam keadaan sehat. Ngan ari turun rahim mah osok angsur kampung. Jadi adanya pergeseran pada tulang panggul itu menyebabkan sakitnya melahirkan. Seperti patah tulang. Tubuh memerlukan banyak usaha dan pergerakan yang tidak biasa.
kondisi-kondisi tersebutlah yang membuat melahirkan sakit sekali. Rasa sakit yang dirasakan seorang ibu mirip seperti kram perut karena nyeri head. Bahkan bisa pula seperti sakit saat ingin buang air besar. Itu kata ahlinya. Jadi dibaca menurut penelitian ahli supaya mengingatkan kita. Supaya dibaca oleh anak, anak ingat. Di adanya pergerakan pada tulang panggul itu menyebabkan sakitnya melahirkan seperti patah tulang. Tubuh memerlukan banyak usaha dan pergerakan yang tidak biasa. Kondisi-kondisi tersebutlah yang membuat melahirkan sakit sekali. Rasa sakit yang dirasakan seorang ibu mirip seperti kram perut tadi waktu haid. Namun tentu saja rasa sakit saat melahirkan jauh melebihi semua. Selain rasa sakit di area panggul, beberapa orang merasakan kram di perut. Nah, pangkal, paha, dan punggung disertai rasa pegal, inilah yang disebut dengan ayat Quran yang tidak menyenangkan seorang ibu. Dikemukakan di sini agar anak sadar telah membuat kepayahan ibu. Nah, ibu-ibu juga ngaripuhkeun ibunya. Jadi kalau sudah berusia tua kan kadang-kadang jasa ibu kita kepada kita. Makanya ayat ini dibaca oleh segala umur kan? Oleh segala umur. Bahkan oleh bayi usia 7 tahun aja kan dibaca ayat ini. Mengingat kan bayi muslim itu berusia 7 tahun harus sudah bisa baca Quran. Ya, termasuk urusan ini juga dibaca oleh bayi. 7 tahun itu harus bisa baca Quran. Nah, itu idealnya. Kenapa 7 tahun? Karena kan 7 tahun disuruh sholat. Dan sholat itu di dalam sholat sudah baca Quran. Pada Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran tidak disebut oleh Rasul harus ayat ini kan tidak disebutkan supaya bebas, supaya seluruh Quran itu kebaca. Jadi oleh bayi juga kebaca. Jadi di kemukaan di sini itu menunjukkan kita berpikir hidup kita dulu jangan hanya kita saja ingat melahirkan anak. Ketika kita melahirkan anak, ingat keberatannya atau kesusahannya. Tapi harus ingat kita itu sebagai anak geus ngalahirkeun geus ngaripuhkeun ibu kita. Walaupun ibu kita sudah wafat, bagi yang sudah wafat ibunya. Tapi kan seakan-akan masih ada. Kemudian wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Keempat ya, kan barusan yang ketiga, sekarang yang keempat, nomor 4. Wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Hamluhu mengandung, wa fisaluhu menyapih, salasuna syahron 30 bulan. Ibnu Abbas yang lahir tahun 3, wafat tahun 68 Hijriah, sebagaimana dikutip At-Tabari 224, wafat 310, menandakan berdasar ayat ini masa kehamilan minimal adalah 6 bulan. Karena masa persusuan itu maksimal 2 tahun. Jadi kalau 30 bulan dikurangi masa persusuan 24, berarti kan 6. Jadi kalau sudah 6 bulan, itu sudah jadi bayi sempurna. Namun menurut yang lain, terdapat perbedaan antara batasan persusuan dan masa kehamilan, bukan berbicara
masa kehamilan, tetapi ayat ini berbicara tentang mengandung dan menyapih 30 bulan. Kehamilan kaum ibu jaraknya berbeda-beda kan? Ada yang 9, ada yang 10 bulan, ada yang 11, ada yang 8, ada yang 7. Dan kata Ibnu Abbas ada yang 6 masa kehamilan. Jadi kalau melahirkan usia 6 bulan, itu sudah bayi, sudah jadi bayi. Kehamilan kaum ibu jaraknya berbeda-beda. Demikian pula masa persusuan. Masa persusuan juga kan beda-beda. Tetapi persusuan yang sempurna adalah 2 tahun. Wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Surat Al-Baqarah. Wal walidat dan ibu-ibu yurdina auladahunna menyusui anaknya haulaini kamilain 2 tahun yang sempurna. Itu teh persusuan oleh air susu ibu. Kalau punya air susu ibu sampai 2 tahun. Tapi kan ibu-ibu juga menyusui teh ada yang can 2 tahun geus eueuhan. Geus kosong ya. Ada yang 3 bulan aya susuan. Tapi diperintah oleh ayat ini walaupun teu aya susuan tetap menyusui anak itu ibunya selama 2 tahun. Yang memberikannya. Jadi bukan dibalik, sekarang kan wanitanya banyak yang carrier. Jadi air susu nama air susu ibu. Tapi numerekna, numikena pembantu. Padahal bukan air susu ibunya kalau berdasar ayat ini menyusuinya. Jadi walaupun yang diminumkan kepada bayi itu susu sapi, ibunya selama 2 tahun ulah kubatur. Jadi walaupun cek abdi tadi hari air susu ibu mah tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau sekarang kan banyak karena mengembangkan karir teh kerja, jadi kerja ibuna susuna bae nu minum leheung lamun inungna ninina kayaknya anak kan ini daripada ka inungna. Dia pakai membantu. Kenapa kok bisa gitu ya? Dan memang Quran kan begitu. Rabbirhamni apa namanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepada kedua orang tuaku seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Jadi masih kecil itu tonjolkan seperti mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Jadi kumaha ketika kecilnya. Namun ketika kecilnya bayi sering ditinggalkan, rahmat Allah juga begitu. Seperti doa itu kan dialog. Doa itu dialog dengan Allah. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadaku, kepada ibuku, bapakku. Cek Allah teh, heg ku aing dibere rahmat bereun dialog begitu. Seperti apa rahmatnya? Ya seperti mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Loh kan ketika masih kecil kamu ditinggal-tinggalkan. Ya gitu rahmat lagi. Kan yang menyayangi kamu pembantu. Ya gitu kan pembantu ke rahmat Allah teh. Jadi itu teh doa teh seimbang kama rabbayani shogiro. Hanya sebagai orang tua ingatkan kita yang terlalu eksis dalam karirnya, dalam kesibukan sehari-hari. Kesibukan sehari-hari.
Ingat ke bayi kamu berusia 2 tahun, namun kamu kurang memperhatikan, nah anak juga nanti ketika berdoa kepada Allah, Allah perhatikan kamu kan pada anak supaya jangan sampai tidak sadar gitu ya. Eksis wanita itu sekarang di Indonesia itu lebih menonjol, lebih puncak dan kaum pria. Dan memang lapangan kerja lebih banyak wanita, lebih mudah gitu, cari kerja dibanding pria. Ya, akibatnya banyak perceraian sekarang ini diakibatkan oleh pengaduan wanita. Sekarang itu banyak perceraian diakibatkan oleh pengaduan. Jadi oleh karena itu jangan sampai lupa tanggung jawab seorang ibu kepada anak. Dan apalagi kalau memisahkan kan, ada hadis lain nanti juga akan dikutip. Man farraqa, barang siapa yang memisahkan antara bayi, antara anak dengan kasih sayang ibu, maka Allah akan memisahkan di hari kiamat dia dengan kekasihnya yang dia cintai. Nah ini wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilain. Jadi 2 tahun mah wayahna kudu konsentrasi. Walaupun bekerja ya bayi teh wayahna kudu dibawa. Jangan ditinggal-tinggalkeun. Liman aroda ayutimar rodoah itu yang ingin sempurna. Masa kehamilan akan berpengaruh pada masa persusuan. Oleh karena itu, menurut Ibnu Abbas, bila masa kehamilan 9 bulan, maka masa persusuan dapat dipenuhi 21 bulan. Namun, jika persusuan itu ingat tetap dilakukan selama 2 tahun, maka berarti persusuan yang sempurna walaupun masa kehamilannya lebih. Jadi bisa saja karena masa kehamilan 10 ditambah 2 tahun 24 berarti 34 bulan. Masa kehamilan dan persusuan disebutkan dalam Al-Quran. Selain mengungkap kewajiban orang tua terhadap anak, juga sebagai perintah pada anak agar mengingat dan membalas jasa orang tua yang tak ternilai harganya secara materi. Kalimat wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron, hamil dan menyusui 30 bulan, juga memberikan pesan utama setiap anak. Mesti ingat jasa ibu mengandung, menyusui, dan menyapihnya hingga waktu minimal 30 bulan. Masa kehamilan dan persusuan disebutkan dalam Al-Quran selain mengungkap kewajiban orang tua terhadap anak, juga sebagai perintah pada anak mengingat dan membalas jasa orang tua yang tak ternilai harganya tersebut. Kemudian juga wahamluhu, kalimat wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron itu memberikan pesan utama. Setiap anak itu mesti ingat jasa ibu mengandung, menyusui, dan mempunyai hingga waktu minimal 30 bulan. Wasiat tersebut juga mengandung beberapa pesan, antara lain ibu dan ayah itu mesti siap menghadapi tantangan selama 30 bulan berkaitan dengan anak. 2, selama 30 bulan itu terganggu konsentrasi. Jadi jangan terganggu konsentrasi kepada anak selama 20 bulan. Kemudian yang ketiga, jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain sebisa mungkin minimal selama 30 bulan. Satu. Pun bisa mah ulah deketing gitu antara anak yang satu dengan anak yang kedua itu.
jaraknya teh minimal 30 bulan. Jadi setelah 30 bulan bayi jeung hamil baru hamil deui. Kalau bisa mau ulah tunji. Jadi berdasar ayat itu seperti itu. Sebab lamun tunji mah deket teuing itu si anaknya tidak konsentrasi kasih sayang dari. Jadi ini mah bukan urusan KB, tapi memang ayat berisyarat seperti itu. Ayat itu berisyarat seperti itu. Dan ya supaya bisa menyusui 2 tahun. Dan memang kolot baheula mah rata-rata itu berhasil. Rata-rata itu berhasil. Seperti ibu saya saja itu jaraknya 3 tahun antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi kakak saya paling besar itu Kang Yusuf namanya, itu kan 76 ya. Kemudian Kang Jalal itu 73, 3 tahun. Sekarang saya 71. Jadi 3 tahun gitu jaraknya teh antara satu. Dan ketika saya sekarang 71, Saiful Islam itu 68. Dan ketika Saiful Islam itu berusia 3 tahun dulu, ibu saya itu melahirkan tapi wafat pas usia Saiful Islam itu ketika 3 tahun. Padahal hari taman canaya KB. Tapi itu banyak yang berhasil orang tua. Ini memang kalau berdasar ayat ya, tapi karena sekarang mungkin kesuburan wanita dekat, maka ada alat untuk kontrasepsi. Jadi kita bukan berbicara masalah penjarangan kelahiran KB, bukan, tapi itu berdasar isyarat ayat itu. Jadi kan memahami ayat itu ada tafsir ada tafsir, ada takwil. Takwilnya ada di dalam tafsir itu ada mafhum, ada mantuk. Mantuk itu tersurat, mafhum itu pemahaman tersirat. Jadi jaraknya itu minimal paling dekat 30 bulan. Makanya karena paling dekat 30 bulan, anak ibu kalau sudah 25 tahun harus nikah. Anak ibu yang perempuan kalau sudah 25 tahun itu harus nikah. Bagusnya seperti itu. Kenapa harus nikah? Karena kalau terlalu tua menikah, susah untuk punya anak. Contoh gini, ketika anak ibu berusia 25 tahun menikah, umur 20 genap punya anak. Maka ketika anak berusia 40, ibunya kan 60 genap. Jangan sampai begini. Anak ibu berusia sudah 70, anaknya masih sekolah, kan nipu. Jadi programnya seperti itu. Jadi kalau bawahnya anak ibu menikahnya umur 30 gitu ya. Umur 30 tahun anak ibu. Punya anak kan umur 31. Kalau umur 31, begitu anak 20, berarti ibunya 51. Kan 51 itu pensiun, tasriwih. Makanya ulah koloting. Makanya di Indonesia itu laki-laki 21 dan perempuan 19. Itu 21 atau 23 itu cukup. Jadi kalau laki-laki 23, begitu anak 40, berarti kan
bapaknya 63. Jadi ketika anak umur 20, bapaknya 53. Apa? 43. Jadi kan masih seger gitu. Anak kuliah teh masih kebedak, masih kacumponan. Jadi kalau makanya tong terlalu tua itu. Kemudian jangan terlalu dekat antara kehamilan. Kemudian yang masa perempuan dipengaruhi oleh kondisi dan anak. Karena kan kalau ibunya hamil, kan berat ketika ibunya hamil, sedangkan anaknya belum 2 tahun masih menyusui, jadi si ibu itu kelupaan hiji bayi di dalam rahim, bu anak kesehatan. Kemudian yang keenam, dalam keadaan hamil sebaiknya kalau sudah hamil sebaiknya tidak menyusui. Itu selama masa persusuan yang sempurna 2 tahun diusahakan tidak segera hamil. Jasa orang tua yang mesti diingat bukan hanya menyusui tapi juga mendewasakannya, seperti ditandaskan pada kalimat berikutnya. Hatta idza balago asyuddah, sehingga anaknya menjadi dewasa. Perkataan hatta mengisyaratkan bahwa tanggung jawab terhadap keluarga, anak, orang tua, suami istri itu berkesinambungan sejak hamil, melahirkan, menyusui, bahkan sampai anaknya sudah dewasa. Isyarat pula bahwa jasa orang tua yang mesti diingat sejak pra-lahir, pasca melahirkan, hingga mendewasakan. Perkataan idza balago, apabila sudah sampai, adanya perlakuan yang terus-menerus asyuddah, itu dewasa. Di sini tidak disebut umur berapa dewasa itu. Oleh karena itu, setiap anak bakal mencapai kedewasaan. Macam dewasa, ada dewasa umur. Dewasa umur di Indonesia, perempuan 19, laki-laki 21. Itu umur pernikahan. Ada pula dewasa berdasarkan kemampuan. Tanggung jawab orang tua kepada anak sejak melahirkan hingga dewasa terus-menerus berkesinambungan yang terdapat di dalam tahapan demi tahapan. Nah, isyarat kalimat ini juga mengandung perintah pada orang tua agar berusaha menjadikan anaknya berkualitas hingga dewasa. Bukan hanya yang bersifat materi, tapi juga yang berkaitan dengan rohani. Dan kata Fahru Roji, terdapat beberapa tentang usaha dewasa. Ada yang mengatakan 18 tahun, seperti kemukakan oleh Ibnu Abbas. Ada pula 32 tahun, 33 tahun. Kalimat idza balagha asyuddah itu memberi pesan orang tua bertanggung jawab mendewasakan anaknya hingga benar-benar memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Jadi sampai dewasa mah payahna orang tua itu kan bertanggung jawab segalanya kan. Tanggung jawab materi, imateri, perkataan itu berkesinambungan itu hingga dewasa. 3, anak mesti ingat atas jasa orang tua mendewasakan. Kemudian jasa orang tua tidak akan terbayarkan yang jerih payah. Kemudian kelima, anak yang sudah dewasa mesti bertanggung jawab berbuat baik. Anak yang sudah dewasa jangan terus-menerus menyulitkan orang tua. Kalau sudah dewasa, makanya usia pernikahan teh bebas, Bu. Makanya lamun anak hayang kawin, buru-buru kawin ke. Sebab lamun geus kawin kan bebas orang tua teh. Tanggung jawab deui. Jadi tidak nya apa bae aja dona. mun aya jodohna mah buru dikawinkeun didorong gitu. Jadi jangan dihalangi. Wabtarul yatama. Jadi kalau sudah ada jodohnya itu dorong. Sebab dengan pernikahan itu bebas.
dengan mereka menikah itu. Di ayat ini berkaitan dengan masa wabtalul yatama walahum. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah bisa ayat 6. Maka pada ayat 6 ini mengandung perintah menguji dulu kemampuan pemilik tersebut. Balagun nikah, usia nikah, atau dewasa usia, atau sudah menikah. Jadi artinya kalau anak sudah usia nikah, harus sudah tanggung jawab sendiri. Bukan tanggung jawab orang tua. Kalau sudah usia nikah. Atau sudah nikah. Jadi orang tua itu lepas. Kemudian rusdah memiliki kecerdasan atau kematangan berpikir. Mengambil keputusan. Dengan demikian surat An-Nisa ayat 6 ini jika dikaitkan dengan Al-Ahqaf yang dibahas, tergambar kedewasaan, yaitu ada dewasa umur, ada pula dewasa kecerdasan. Dewasa umur yaitu usia nikah. Tentu saja dipertimbangkan dengan hukum yang berlaku di tempat kaum muslimin itu berada. Seperti di Indonesia, usia dewasa nikah itu 19 bagi perempuan, 21 bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki sudah berusia 21, orang tua tegas tanggung jawab lagi karena mereka sudah berekonomi. Sedangkan dewasa kecerdasan bisa diuji, baik urusan harta, materi, ataupun urusan lainnya, berbagai aspek kehidupan. Tentu saja semua itu berkaitan dengan tanggung jawab orang tua pada anak. Kalimat fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan pada mereka harta, itu berkaitan dengan tanggung jawab urusan harta. Dalam ayat ini tersirat bahwa orang tua bertanggung jawab kehidupan rezeki anak itu hingga dewasa. Jika telah dewasa, maka serahkan mereka bertanggung jawab masing-masing. Kemudian wabalagu arba'ina sanah, sampai 40 tahun. Jadi perkataan wabalago di sini merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya, hatta idza balago asyuddah. Jadi tetap berkesinambungan. Tegasnya pendidikan kedewasaan atau mendewasakan anak terus berlanjut. Jadi ari pendidikan mah walaupun sudah 21 tahun tetap tanggung jawab orang tua teh mendidik anak. Tetapi materi sudah lepas. Anak berusia 21 teh sudah ekonomi mandiri. Nah, apalagi sudah menikah itu sudah tanggung jawab sendiri. Tapi kalau dakwah mah tetap sampai usia 40 tahun harus dibina. Arba'ina sanah. Kalimat ini juga memberikan pesan. Pertama, tanggung jawab orang tua bersifat lahir batin, materi dan imateri. Orang tua pada anak hingga berusia dewasa. Jadi itu tanggung jawab. Jasmani, rohani, dan ekonomi. Tapi tanggung jawab khusus bukan materi seperti syariah keagamaan itu sampai usia 40 tahun tetap dibina. Tapi usia anak yang berusia 40 tahun geus teu butuh pendidikan deui. Nah, itu mah sudah mantep. Sudah benar-benar jadi jasmani, rohani, dan ekonominya sudah mapan. Di usia 40 tahun itu tidak menjadi beban lagi orang tua. Usia 40 tahun ini seharusnya anak sudah membantu orang tua. Makanya kalau anak ibu sekarang sudah di atas 40, itu bukan orang tua menyumbang mereka, tapi mereka menyumbang orang tua. Jawab. Jadi dalam ayat ini tersirat perintah bahwa orang tua tetap bertanggung jawab mendakwahi. Kalau sudah 40 tahun hanya dakwah, bukan didikan lagi. Jasmani, rohani, dan ekonomi. Tetapi itu pendidikan. Tapi kalau tanggung jawabnya, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa situ jelas orang tua
an askura nikmataka allati an'amta itu sudah mendapatkan kenikmatan. Ya, karena di sini doanya an askura nikmataka allati an'amta, karena sudah waktu asar tiba bersambung Allah bagian keberapa bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.